Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini? Oke. Hari ini mata kuliah kita adalah mata kuliah rencana pembelajaran ya. Ini adalah mata berapa? Ke-10. Materinya tentang apa? Pengembangan FPN-nya sudah saya kirim di pertemuan awal ya. Hari ini kita akan mengembangkan rencana pekan efektif itu bagaimana. Kenapa ini harus Anda pahami? Karena nanti kalau seandainya ada terjun ke lapangan, penentu keberhasilan proses pembelajaran itu dari perhitungan tepat RPI. Jadi bisa jadi Anda sudah menghitung materi sama waktunya tepat, kemudian di suatu ketika Anda ada kegiatan yang mendadak atau ada tetangga sebelahnya yang meninggal atau sakit di luar dari kita, maka bagaimana caranya kita bisa menghandle itu semuanya sehingga waktu maupun materinya itu bisa tersampaikan tepat waktu sesuai dengan schedule-nya. Seperti itu ya. Jadi LPT itu benar-benar penentu keberhasilan kerja yang diharapkan. Penentu tidak ada materi yang kurang maupun tidak ada dari yang kurang maupun lebih dalam satu semester atau satu tahun ya. Begitu. Kita ulangi dulu pergiahan kita pada pagi hari ini. Juga apa yang kita lakukan sampai Anda nanti dimudahkan dan membawa untuk kata kita juga apa yang kita lakukan benar-benar bermakna untuk kalian semua ya. Karena kalau seandainya ini bermakna, saya yakin apa yang kita lakukan ini nanti benar-benar bisa Anda praktekkan di lapangan nanti. Itu ya. Alhamdulillah kamu panikan. Baik, terima kasih. Ada yang hari ini nggak hadir, ada yang kosong, kursinya ada. Siapa yang tidak hadir? Ya, jadi itu kemana? Dari orang ya. Semoga yang sakit segera Tuhan. Ya, takut. Oke. Materi kemana? Masih ingat materi kemarin kenapa sih kira-kira? Apa yang terakhir? Kriteria tuntasan minimum. Oke, kriteria tuntasan minimum. Ada berapa yang sangat dipengaruhi terhadap KKN? Ada. Ya, sobat kita, saya buku, kita. Siapa yang mau menjelaskan perbedaan ketiganya? Makasih ya, Mbak. Siapa? Apa yang membedakan? Ketika itu. Apa yang ya, silakan. Kalau konversitas itu bukan dari kesulitan. Kalau dari buku itu sebuah dari bukunya yang di dalam pelajaran itu, kemudian intensitas itu keterampilan. Ya, ada lagi? Makasih Mbak. Ya, Mbak siapa? Kalau yang tadi? Ya, oke. Terima kasih. Kalau kita itu mengkomplekan dalam materi, kalau saya buku itu pasti kita sekolah atau sana mana. Kalau ini itu teman-teman yang menjadi oleh siswa. Oke, terima kasih untuk apa kemarin kita waktunya diskusi dan bagaimana kita mengembangkan materi hari ini. Materi hari ini adalah rencana seperti biasa rencana pengangkatan itu apa sih? Perhitungan dalam catatan 2 meter gitu ya, kita hitung 1 meter maupun 1 kantong 2 miliar. Jadi di FPI itu nanti kita tahu pekan yang tidak efektif itu berapa, pekan yang efektif itu berapa, dan bahkan hari yang efektif itu berapa jumlahnya, hari yang tidak efektif itu berapa jumlahnya. Yang artinya kita tahu per hari ya waktu efektifnya itu berapa jam. Nah nanti kita kira-kira dalam satu
APP itu disampaikan berapa jam waktunya dilihat dari perhitungan MPI. Ada yang tahu nggak pekan efektif itu apa? Ya, silakan. Jadi seluruh hari yang dilaksanakannya proses pembelajaran. Kalau seandainya di situ ada kegiatan apa ya biasanya? Isi usaha bersama memperingati apa di sekolah itu termasuk anak enggak? Tidak. Kenapa kok tidak termasuk anak itu? Karena tidak ada pembelajaran. Karena tidak ada pembelajaran. Terima kasih. Jadi segala sesuatu yang terjadi proses pembelajaran itu dinamakan MPI. Jangan ke sekolah atau kegiatan sekolah tapi tidak ada pembelajaran. Berarti bukan dikatakan MPI. Itu ya. Sekarang kalau untuk MPI, kalau untuk MPI yang pertama adalah apa? Kita harus tahu apa dulu apa jumlah jumlah pekan gitu ya. Kita harus tahu jumlah pekan. Nah, kalau itu jumlah pekan, kita harus punya kalender pendidikan dan kalender sekolah. Kenapa kita harus lihat dua-duanya? Bisa jadi sekolah mengembangkan kalender pendidikan itu nanti sesuai dengan keadaan yang ada di sekolah. Seperti itu. Jadi kita harus punya dua-duanya untuk bisa menghitung RPE dengan baik. Yang kedua adalah kita harus punya apa? Jadwal pelajaran ada itu karena nanti kalau di sekolah ada belajar apa itu ngajar apa kira-kira IPA atau matematika atau bahasa Indonesia atau ngajar Pancasila itu nanti penentu perhitungan SPE Anda gitu ya. Ketika saya menghitung seperti ini ada yang bilang nggak? Harusnya ada apa? Identitas. Jadi harus ada identitas. Kalau Anda hitung FPE atau hitung FPE-nya semuanya tanpa ada identitas, pernah nggak saya bilang? Saya salah ini, pastikan saya akan ngasih nilai yang 0. Kenapa? Karena saya tidak tahu FPE Anda itu sekolahnya di mana, kelas berapa, jadi saya tidak bisa mengevaluasi kebenaran yang Anda sudah kerjakan, gitu ya. Jadi harus ada identitas. Identitas dulu, ditulis nama sekolah, identitas, nama sekolah, kelas semester pelajaran kelas semester hari sudah identitas kalau sekolahnya kira-kira ada pakai contohnya sekolah mana ya? SJN Dureng. Oke, mata pelajarannya matematika. Oke. Kelas 1. Semester 1. Terus seni dan seni lagi. Oke. Kalau kelas 1 berarti ada 5 ke berapa? Sekarang kelas kali ini ada kewajibannya
mana keluarnya contohnya sekarang Anda bukan untuk sesuai dengan kelompoknya untuk nanti berdiskusi terkait dengan LPD bagaimana pengembangannya. Jadi saya mencobakan sekilas, kemudian Anda mempraktekkan secara real RPE yang ada di sini. Kalau sudah ada jadwalnya, kalendernya, bagaimana nanti penerapannya di buku besar Anda, gitu ya. Silakan sekarang kelompok saya kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3. Ini yang nggak ada satu yang iya. Nah, kalau caranya Anda kita lihat banget. Anda sudah pegang ini semuanya? Sudah. Oke. Kalau sudah pegang, sekarang kan yang ditulis pertama A itu adalah jumlah bulan, ada jumlah pekan. Ini tulisan berapa? Ini sekitar kecil dimulai di bulan Juli. Bulan Juli. Oktober, November, Desember. Oke, ada 6 bulan. Ini jumlah kan. Sekarang dilihat kalendernya sendiri bagaimana cara membentuk kalendernya. Yuk. Dilihat kalendernya. Sudah jelas di ini? Sudah. Ditempel semuanya. Kalau harinya itu ada seperti ini, tiga ini dihitung satu pekan nggak? Dihitung satu pekan nggak? Iya. Dihitung satu pekan? Enggak. Kenapa? Kalau ideal saya satu pekan itu berapa hari? 7. Jadi kalau masih ada 3, tidak dihitung pekan digabung sama pekan selanjutnya. Kalau 4
itu menurut hitung agama ya. Berarti kita hitung mulai Juli itu aku berapa pekan? 4. Agustus hari September 4. Oktober 4. November 5. Desember 4. Oke. Ini 4, 5, bulannya ada berapa? 2. Ini adalah jumlah pekan yang di dalamnya ada hari efektif dan tidak efektif. Jadi kita perlu apa? Perlu analisis berapa jumlah hari efektif, berapa jumlah hari tidak efektif dalam satu semester. Kita semester genjing dulu ya. Karena FPI itu kan nanti bisa menghitung semester genjing kan. Nah, kita ini menghitung semester ganjil terlebih dahulu. Oke. Kalau kita sudah tahu seperti ini, ya, analisisnya nanti nah, ini kan sudah jadi melakukan salah satu semester. Ya nggak sih? Ya. Sekarang hitung ini jumlah hari tidak efektif. Jadi ditulis dikasih keterangan seperti ini, ya. Yang tidak efektif. Aku kalau seandainya di poin B itu jumlah hari efektif dulu, baru non efektif boleh? Boleh. Jadi sesuai dengan kenyamanannya dalam mengembangkan NPD. Kalau sudah tahu keterangannya seperti ini baru menganalisis hari dan jam efektif dalam pembelajaran. Saya contohkan ini adalah FPI-nya tematik karena tema itu ada hari Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu itu ada tematik berapa jamnya itu. Nah ini Senin sampai Sabtu ya. Jamnya berapa tulis di sini. Nah efektifnya berarti Senin ada 3 jam, 4 jam, 7 jam. Terus kemudian ada 8 jam, 1 jam, 4 jam. Kalau saya tanya, seandainya Bapak FPI itu kan hari Senin 3 jam, hari Selasa 4 jam, hari Rabu 7 jam. Kalau seandainya ya, ngajar satu ATP, diajar langsung mungkin satu ATP, Selasa satu ATP, Rabu satu ATP. Ideal nggak? Tidak. Kenapa alasannya kok tidak ideal? Kenapa? Nah, karena jumlah jamnya tidak sama. Kita harus tahu penyampaian ATP-nya itu kira-kira berapa. Rata-rata satu ATP-nya biar tepat. Nanti pas waktu menyampaikan materi itu tidak ada materi yang kurang. Nah ini ada keterangannya sampai pada rincian jumlah jam efektif itu berapa. Ini karena tematik ya, jumlah tema dalam semester ganjil itu ada 5 tema. Kemudian jumlah tema per tema itu ada 4 tema. Per pembelajarannya itu ada 6. Jumlah per semester 120, jumlah sampel BB-nya disampaikan 3 sampai 4. Mas.
Sekarang ada itu tidak efektif itu dapat kuat. Iya. Atau dalam program kami ini hal yang tidak dijadwalkan aja. Ya kan yang tidak efektif tetap yang dibutuhkan itu ya yang sesuai dengan kebutuhan kita. Benar dari gerakan bilang yang kurang kayak ini tidak kompetisi yang doang. Nah ini. Ya, terus yang nanti namanya sudah selesai pokoknya sudah selesai ya sudah ada banyak yang belum selesai dulu. Kan ini sebenarnya sampai saja. Jadi kalau ada efektifnya di Rabu, jangan diteruskan di sini. Ya. Oh iya, jangan lupa memberikan buku cadangan di setiap semester. Kenapa? Karena tadi itu yang saya bilang bisa jadi ada halangan atau sakit yang di luar schedule kita. Jadi menggeser waktunya biar tidak terlalu berat. Ya. Lah hari F tidak efektif itu juga harus disesuaikan dengan hari pas waktu kita ngajar. Kalau kita ngajarnya Senin dan Kamis, berarti hari efektifnya ya hari tidak efektifnya ya di hari Senin dan Kamis. Kalau ada hari tidak efektif di hari Rabu, jangan dituliskan, ya.
dalam satu semester ke depan itu apa yang kita lakukan. Seperti itu, paham ya analisisnya hari ini? Kalau begitu, tugas Anda adalah silahkan Anda mencari sekolah-sekolah yang Anda sering berinteraksi lah, terserah bebas sekolahnya apa saja, mau MI, mau SD, kemudian Anda analisis, kemudian dikerjakan LPE-nya sesuai dengan sekolah yang Anda pakai, gitu ya. Kemudian kita diskusikan lagi dari hasil yang sudah Anda kerjakan secara mandiri, karena